Gimana setengah permainan? Orang 5 kali dia keluar setengah permainan baru menit. Dia itu main sama siapa itu? Ada jin di tubuh mami katanya udah marah. Astagfirullahaladzim. Gimana mam tanggapannya? Ya udahlah mau. Ada nggak gue pernah ngomong servis Dewi nggak ngomong? Gue bilang servis Dewi mantep. Ini yang Bahkan Saipul Jamil sempat memperkenalkan Rizka Ato dengan seseorang yang sedang melakukan panggilan video dengannya. Nyaman Santuy People. Bakal bergabung bersama Nyonya dan Mamang Dua Sopi Mangkok In here. Always Always in in here. here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Biar Radio kumis. Santuy. Linknya ada di deskripsi. Deskripsi berkumis nih, kumisnya jari nih. Yo, Jari. Hah. ini aku heran nggak beres-beres. Perseteruan Mami DP sama Saipul Jamil. Aduh, yang akhirnya itu kesulitan untuk para kita yang sedang mencari bahan gitu. Yang ya udahlah kita kontenin, cuman nyari point of view angle yang berbeda kali ya. Maksudnya kalau yang perseteruan yang biasanya ya udah banyak gitu kan. Dan ternyata ini memang mencurigastion. Setelah di riset ini kenapa kok ya ini jadi panjang. Iya. Impactnya jadi justru awal mulanya itu ya si Melisa Zara dan suaminya si Atok itu Iya. jadi ketutup. Oh. Iya, jadi ketutup kayak saya sekarang loh. Padahal belum ada kejelasannya gitu. Nah, ini berawal dari ini meluncur. Jos. Sebenarnya perseteruan Mami DP sama King anjay, King Ipul namanya itu kan di TikToknya. Gak usah ketawa Anda. Kenapa Anda ketawa? Hei. Enggak, Oh aku iya, nggak ketawa. Itu berawal dari podcast 9 hari yang lalu nih ya, podcast Mami DP, terus Iya. ini siapa aku kurang tahu, sama Melisa Zara nih ngobrolinnya sebenarnya mirip-mirip sama obrolan kayak podcast Dr. Richard Lee. Ngobrolin soal si Melisa Zara, gimana pengalamannya segala macam. Ya. Nah di sini Mami DP ada bilang, oh saya juga senasib, saya dulu pernah mantan suami saya begini. Intinya yang menjurus ke arah mirip-mirip gitu. Oke. Makanya mereka kayak, oh kita senasib sepenanggungan nih gitu. Iya. Sebenarnya kan dari mantan suaminya ada 3. Ada Aldi Taher, Ya. terus Saipul Jamil, sama Angga. Iya. Kalaupun dia nggak mention, kalau nggak salah ya, yang aku tonton tadi sekilas tuh nggak mention namanya gitu. Iya. Maksudnya dari ketiga ini yang tersinggung Saipul Jamil. Iya. Speak up lah dia, back to the TikTok lagi. Jos. Nah ini salah satu sampel, banyak banget sampel. Cuman mama mau ngambil biar bisa ditarik satu cerita gitu ya. Di sini King Saipul Jamil marah ke DP ya katanya ya. Di sini DP diduga terancam dilaporkan ke polisi, kata Saipul merugikan Dewi Persik nih, ceki people. Play. Jangan lu bongkar yang nggak ada hubungannya sama lu. 2016 gua nggak ada hubungannya sama lu bongkar lu siapa? Lu keluarganya si korban. Hah? Lu korbannya. Emang itu masalah belum kelar? Kalau 2016 belum kelar, lu boleh suarakan, itu udah selesai. Justru akan merugikan lu. Sesuatu yang sudah diadili masih dipersangkakan lagi, diomongin lagi, itu yang akan menjadi delik hukum. Makanya gua nulis di salah satu Instagramnya dia, gua nggak tahu niat dia tuh mengupload itu apa gitu loh. Apa untuk mencari pembelaan? Ya kan, kok pembelaannya ke situ. Nah, kalau mau pembelaan mah yang ada hubungannya waktu kita suami istri gitu loh. nah itu bang yang terkait apa? Oke, di sini mau ngelurusin nih, mama mau jelasin ya. Jadi King Ipul ini merasa tersinggung. Iya benar itu, karena menurut dia si Mami DP itu tidak senasib dengan si Melisa Zara. Kan Melisa Zara tuh lakinya yang diduga doyan sama laki juga. Nah itu kan kita tahu waktu 2016 tuh kan si Bang Ipul ini pernah ada case itu kan, masalah yang hap wiwi itu kan. Nah si Mami DP mungkin ya menurut si Bang Ipul ini menyangkut pautkan seakan-akan kasus itu terjadi pada saat dia jadi suaminya gitu. Oke. Jadi kayak, oh ya Mel kita senasib Mel gitu, padahal dari si Bang Ipul ini waktu jadi suaminya mah enggak ada kayak gitu-gitu, itu 2016 gitu. Berarti mengakui dong ya. Ya memang kan udah diproses diadili. Tapi Mang, aku maksudnya kayak ya udah diadili gitu kan.
apa namanya yang kasus 2016 itu ya udah diadili secara hukum gitu kan. Ya kalau misalnya masih ada di zaman sekarang yang masih ada yang ngebahas itu, ya itu sanksi sosial dia nggak sih? Iya, cuman maksudnya yang dia beratkan itu seakan-akan itu terjadi saat dia jadi suaminya DP gitu. Iya, Makanya iya, DP bilang kita senasib, dulu mantan suami saya juga gitu. Iya, Nah dia nggak terima. Itu kan bukan pada saat jadi suami lu gitu. Akhirnya bongkar-bongkaran lah, dia bongkar-bongkar aib. Terbentuklah dua kubu seperti biasa, kubu pro DP sama kubu pro Ipul nih. Kita lihat nih video-videonya nih meluncur. Nah dari pelaporan terus ditanyain lagi dong wartawan seperti biasa kan, ada statement dari si A, TikTok lagi ke B gimana TikTok si A, TikTok ke B tuh. Cuman masalahnya udah seminggu lebih nih, ini yang mamang jadi resah gitu kan. Aku kesulitan mencari bahan gitu. Yang akhirnya ya kita baharin aja sekalian lah, mumpung lagi banyak beredar gitu kan. Ini reaksi waktu bilang bakal dilaporin gitu kan. Cek-cek people. Play. Mau dilaporin katanya sama Bang Ipul, gimana tanggapannya Mi? Ya nggak apa-apa. Mami hubungannya sama pilot gimana Mami? Baik-baik aja. Mau disomasi katanya Mi. Masih lanjut sama pilot Mami? Mi, mau disomasi gimana Mi? Mami sama pilot gimana Mami? Mi, Bang Ipul sakit hati katanya Mi. Sama pilot gimana Mami? Mami hati-hati Mami. Masih komunikasi sama pilot? Pas ditanya tentang Ipul dia cuman ketawa doang ya. Nih di sini kita lihat dulu komennya nih ya. Kok udah kalem jawabnya? Panik lah ini kan nggak usah nih ya. Ini tumben api nggak nyala, tumben nggak komentar, tumben santai. Nah di sini yang aku bilang kemarin kan menurut Mamang tuh ya. Kelemahannya si Mami DP tuh sumbu pendek. Iya. Jadi kalau ketwist sedikit dia ngamuk, wah udah berantakan tuh, enak banget tuh nyerangnya tuh kan. Nah di sini dia mungkin udah belajar dari yang kemarin, jadi sumbunya nggak terlalu pendek nih ya. Masih kurang, disikat lagi sama Bang Ipul, bongkar-bongkaran aib nih. Waduh, meluncur. Yang bikin Wadididau tuh udah kemana-mana penyerangannya, jadi buka-bukaan rahasia waktu masih jadi suami istri itu loh Nyoh. Terus si Bang Ipul nih yang memang kurang begitu setuju kan, dia kayak keke mau proving pembuktian, padahal kalau kita nonton podcastnya Dr. Richard Lee, ketika lu dituduh B dalam tanda kutip tuh ya belok gitu kan. Kalau lu nggak merasa itu ya udah nggak usah lu ngotot pembuktian gitu. Itu kan jadi kayak lu menunjukkan lu begitu, tapi lu mau menutupin gitu. Karena pada dasarnya cowok ya begitu gitu kan. Kalau misalnya kalau lurus ya udah nggak usah dibuktiin karena memang basicnya lurus gitu kan. Ini ada lagi nih, apa nggak ngerti aku, pokoknya janda 3 kali bukan berarti servis gua nggak enak. Apa cobalah anjir, Zeki people. Play. Gue janda 3 kali, gue kasih tahu nih sama kalian, bukan berarti servis gue nggak enak. Gue kasih tahu ya. Satu, karena laki gue selingkuh. Kedua, kalau nggak laki gue itu komplain. Ketiga, kalau nggak laki gue itu ibaratnya itu KDRT. Gue nggak pernah komplain tentang servis dia. Ada nggak gue pernah ngomong servis Dewi nggak ngomong? Gue bilang servis Dewi mantep. Ini yang dilucu kan gak di-mention namanya. Iya. Kenapa kok jadi dia? Maksudnya dari Nih, bisa aja kan yang komplain itu antara yang mana gitu, suami kan kedua ada atau 3 ketiganya gitu. gitu kan. Bukan berarti semuanya tuh menjurus ke Bang Ipul gitu. Kenapa dia jadi gue nggak pernah komplain. Ya udah gitu, ngapain ini dikomenin. Kita nggak pro kemana-mana. Ini lucu banget sumpah. Ini mah udah lucu aja masalahnya nih. Ini ada lagi nih meluncur. Terus ini makin malas lagi. Nggak tahu, jadi aku menanggapinya anjir lucu banget ini masalahnya nih. Ceki people. Play. Satu hari bisa berapa kali main bro? Dia nggak puas tuh Pak, ya masalah dia nggak puas. Yang jelas selama gue jadi suaminya dia mah gue puasin terus. Dia minta, gue lagi tidur pun, gue ngantuk nih tidur. Dia lagi pengen, gue wajib. Gak ada tuh nolak yang ada gue ditonjok sama dia. Berantem, dipukulin. Ya mungkin kali ya gara-gara permasalahan itu kayak terkesannya terpaksa akhirnya memilih untuk hap gitu kan, mungkin ya, tapi nggak tahu juga itu jokes aja, cuman bercanda aja. Cuman ini aku mikirnya kayak penting banget sih gitu. Bukan apa-apa masalahnya nutupin semua FYP gitu. Susah nyari-nyari bahan yang bener-bener wadididau bagus tuh jadi susah gitu. Isinya sumpah udah sampai nggak ditonton, ada lagi kasusnya, ada lagi FYP. Ini TikTok maksa banget sumpah anjir.
Coba. Masa mau tolong. dibahas ya? Iya, tolonglah. Nih sampai-sampai ada kubu yang kontra sama DP ngeposting video lama meluncur. Cus. Ini setahu aku video lama ya, karena kemarin aku ngeriset emang ada baru kayak gini, perasaan nggak ada, ternyata video lama. Bulan berapa ya? Bulan 5 gitu apa gimana ya? Lupa aku. Pokoknya ada komentar dari Ustadz Danu, katanya Ustadz Danu angkat bicara perihal sifat Dewi Persik. Ceki people. Play. Dewi Persik itu hanya minta didoain aja. Cuma memang yang saya amati memang banyak sekali sih di tubuhnya itu jin ya sebenarnya. Jin dari mana? Yang saya amati itu insya Allah dari kecenderungan agresifnya. Agresif, melakukan sesuatu itu agresif dengan emosional. Nah dari titik itu, kalau itu mamanya Mbak DB itu sejak dulu itu agresif emosi pasti banyak jin yang masuk. Nah jin yang masuk ini bukan akan menjadikan seseorang itu tambah untung, bukan, malah tambah bermasalah lagi dengan keagresifan sifatnya. Nah di sini sejujurnya memang nggak ngerti Rana kasih itu sebenarnya yang aku tangkap karena ya kita tahu Dewi Persik itu kan sumbu pendek gitu kan, dar meledak-ledak gitu. Yeah. Nah ini ada insight atau masukan kenapa kira-kira penyebabnya, salah satunya analisanya seperti ini gitu kan. Ini tuh masalahnya digoreng, video damai-damai aja digoreng sama netizen. Iya. Yang bikin menarik nih meluncur nih, ada tanggapan yang meluncur. Cus. Berharap dapat respon yang meledak-ledak, diresponnya santai. Aduh ini nih, wedidaw, ceki people. Play. Kata Ustadz Danu banyak jin Mami DP. Sampaikan salam sama Ustadz Danu. Ya, sampaikan salam sama Ustadz Danu. Manusia itu diciptakan oleh Allah, ada jin dan malaikat. Jinnya itu adalah apa? Jinnya itu apa? Dalam diri kita jin apa? Gak ada manusia itu tidak punya jin. Manusia itu pasti punya jin dan malaikat. Kalau misalkan dia marah, dia lebih condong ke jinnya. Yang apa namanya, yang nonjol. Kalau misalkan dia lagi lembut, berarti dia condong ke malaikatnya. Nah balik lagi, apakah manusia tidak pernah marah? Manusia kalau nggak pernah marah bukan manusia. Iya. Itu ya guys, namanya jin korin, betul. Jadi kalau kamu bilang Mami DP ada jinnya, manusia aku. Ustadz Danu aja ada jinnya. Iya. Namanya jin korin. Belajar dibuka lagi agamanya sayang. Iya, cuman kan maksudnya yang aku tangkap dari Ustadz itu maksudnya nah biar menekan sisi jinnya gitu, Mbok Yo dikalem-kalemin dulu gitu kan. Jangan kayak kemarin-kemarin lebih meledak. Itu sih sebenarnya masukannya lebih ke arah situ yang aku nangkep sih. Iya. Jadi ibaratnya kayak lebih banyak istighfar lu gitu buat menekan sisi jinnya nih, karena berarti kan sebenarnya dia juga ngerti kan kalau lagi meledak-ledak itu sisi jinnya, kalau lagi lembut sisi malaikatnya ibaratnya gitu. Karena ini lagi nggak balance nih, lagi sering ledak-ledak ya Mbok Yo diteken gitu. Sebenarnya masukannya gitu. Iya. Cuman yang nggak ngerti lagi mungkin memang suasananya lagi kusut kayak gini gitu, jadi ketus gitu jawabnya tuh, rada ketus gitu. Sama ini kali. Tadi kan kalau yang di video yang sebelumnya itu kan bilang banyak jinnya, banyak. Di komennya kata Ustadz ada jinnya gitu. Iya. Jadi banyak, kayak apa sih, simpang suwir pusing. Sebenarnya banyak jinnya maksudnya banyak marahnya gitu kali. Tapi di sini memang lagi terlihat kayak lagi neken, bener-bener neken banget emosinya ya. Iya. Nggak meledak-ledak gitu kayak biasa ya. Aduh. Tapi yang lebih lucu ini postingan Bang Ipul nih, wadidaw sekali meluncur. Cus. Ada kebenaran yang tidak banyak orang tahu. Ceki people. Play. Ini adalah poin plus buat dia. Artinya orang-orang yang menuduh dia mandul, ya kan, itu terbantahkan. Karena gua sendiri yang bersaksi. Dewi Persik nggak mandul. Emang dia belum dapat rezekinya aja gimana? Itu loh, harusnya dia bersyukur, jangan dia tutup-tutupin kayak gitu. Ya gimana saya mau hamil, Indonesia tahu semua. Sumpah. Tapi entah kenapa aku nggak gedek loh ngeliat si Bang Ipul tuh. Malah terhibur gitu dengan ya Allah. Cuman yang bikin kesal, ya udah sehari, 2 hari, 3 hari lah gitu. Jangan sampai udah 9 hari lebih nih ketutup semua FYP bahan kita konten-konten reaction, tolonglah. Tapi Mang, ini aku jadi penasaran. Ini kan masuk TV nggak sih? Masuk.
Kan dia nggak boleh bukannya Nah boleh itu masuk TV lagi. ada di postingan si Bang Ipul, bukan KPI yang ngelarang gitu. Jadi sebenarnya katanya boleh-boleh aja, KPI mah nggak larang gitu kata KPI. Padahal kemarin ini taunya KPI ngelarang gitu Iya, kan. makanya dia udah nggak di TV lagi kan. Bingung nih. Nextnya lagi nih, lucu nih sumpah. Ini combo ultimate lucu sih sumpah. Farhat Abbas siap bela King Ipul. Aduh, Saipul Jamil yang membelanya Farhat Abbas, ceki people. Play. Persik, kamu itu udah mantannya ini King Ipul. Jadi nggak usah lagi ngomong-ngomong masa lalu lu mau pamerin, itu udah rahasia umum. Tanpa kau sebar-sebarin buruknya, Bang Ipul sudah menebus keburukan itu dengan hukuman dan sudah dijalani. Sekarang Kang Ipul adalah manusia normal kembali yang sudah dibina dari lapas dan dia lagi menikmati kebahagiaan telah menempuh. Sedangkan kalian mungkin selama ini belum terungkap dosa kalian, belum merasakan lagi penjara yang pedih, dan kalian hina-hina lagi. Dewi pernah di penjara ya? Nah, dulu pernah di penjara juga nggak dihina-hina sama Kang Ipul. Saya datang khusus untuk membela Saipul Jamil karena dia telah melewati ujian. Jangan sampai kandas gara-gara mulut-mulut busuk, mulut-mulut curang, dan mulut-mulut orang-orang yang punya kepribadian tidak baik. Kalau masalah Bang Ipul memiliki masa lalu memang benar, dan Bang Ipul ini sudah menjalani hukuman. Salah benar itu urusan Tuhan, karena Tuhan yang menghukum, bukan manusia. Mau dia kasih, kalau perlu, kalau ada foto adegan ranjangnya dengan mau dipamerin, mau disebar-sebarin, Bang Ipul tidak peduli. Kenapa? Karena yang namanya mantan kalau sudah membuka masalah di dalam itu udah nggak benar, ya. Nah, dan dia apa kepentingannya? Bang Ipul tidak nyerang dia. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya bermasalah, suka laki-laki, kemudian oh mantan saya begini, ngapain ngomong seperti itu? Kan judulnya Speak Up ya. Entah kenapa kalau aku ngeliat Farhat Abbas emosi aja bawaannya. Jadi pengen kontra aja sama dia tuh gitu. Harusnya nambah satu lagi. Siapa tuh? Firdaus. Nah bedanya Apa? kalau Firdaus aku masih banyak dapetin lucunya gitu. Iya. Tapi kalau sama Farhat Abbas tuh kayak aku nggak bisa nyari sisi lucunya, kayak kesantuyanku hilang, kayak mana sisi lucunya nggak ada. Jadi gitu. nggak santuy lagi. Enggak gitu. Jadi bawaannya pengen mengcounter semua statementnya dia gitu. Tolonglah gitu kan. Nah ini ada komenan yang mungkin bisa mengingatkan ya. Perasaan saya Bang Ipul yang sentil DP duluan gara-gara kurban dan berseteru dengan Pak RT. Ya ini kan aku nggak lihat sih sebenarnya. Ada ngikut sih. dia menasehati, sosok menasehati, dapat exposure. Iya. Sebenarnya dari situ nggak rame tuh. Cuman kayak satu dibalas 2-3, paling jatuhnya 1-2-3 video gitu kan. Nah cuman yang Melisa ini yang rame nih, untungnya lucu gitu. Iya. Jadi apa ya, ya lucu aja gitu the way dia menyampaikannya. Ini ada lagi nih. Cus. Ninyo. Siap-siap lucu lagi, jagi-jagi people. Play. Dia kenal sama dia aja enggak, ya kan? Gue nikah seumur hidup pertama kali sampai atas nama bapak. Nih, ya. Dia bilang gimana mau disentuh, gimana mau hamil. Ya kan, kalian udah tahu nih jawabannya nih. Tiba-tiba dia ngaku nih. Aku aja kenal sama dia aja enggak, ya kan? Jadi aku nggak ngerti gitu loh, kayak gimana. Udah macam-macam. Ih Gusar, atas nama bapak gua ya, demi Allah demi Rasulullah, gua perawan, gue nikah seumur hidup pertama kali sampai itu keluar darah. Pas pada waktu itu ada saksi ibu gua dan bapak gue. Jadi kalau dia ngomong kayak gitu, itu biasa lagi cari panggung. Tadi kenapa nggak ngaku lagi sama Angga? Gimana mau hamil? Nah, ya kan? Gimana mau hamil? Parah. Beda ya jawabannya ya. Gimana mau hamil dia bilang. Itu waktu masih ada Angga ya. Angga masih jadi suaminya ya. Jadi dia bikin kontennya sama Ruben. Jadi dari 3 mantan suaminya yang tersinggung sih Bang Ipul. Tersinggung semua dengan statementnya. Kan berarti merasa ya. Ya Allah. Kalau nggak merasa ya udah nggak sih. Sumpah lucu banget ya. Ada lagi nih. Cus. Ninyo jadi seru banget hiburannya. Dibalas lagi lemparan gelar baru Saipul Jamil. Ceki people. Play. Gelar baru Saipul Jamil yang diberikan oleh Dewi Persik. King terlalu berderajat untuk dia. King itu cuma punya King Nasar. Namanya cukup dipanggil Botitah cicak-cicak di dinding.
Humpimpa alayum gambrem hat hat. Oh. Kurang ya? Bagusan Botita humpimpa alayum gambreng gitu ya, barusan itu ya. Ya, saya ganti. Botita alayum gam, betul kan gitu ya? Ya, kita ganti ya. Botita humpimpa alayum gambreng, cicak-cicak di dinding hap. Oh. Aduh anjir. Yang ono tersinggung, yang ini apa namanya? Panasan. Iya. Jadi yang ono tersinggung, ngerespon, klarifikasi, dibalas lagi. Rame. Jadi pusing ini perseteruan, nggak ada ujungnya. Nggak habis-habis. Ada lagi nih. Terus. Ini udah jadi komedi aja anjir, diceki-ceki people. Play. Ini kalau dia berani menyebutkan nama gua, dia itu yang begituin boleh infeksi, nyebutin nama gue, bener-bener dia berani, bismillah, lu rekam ke gue, kasih videonya, gue akan siap melaporkan dia di sini. Berita hoax, ya, berita hoax. Tapi gue catat nih, gue niat nih. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 19, ya. Kan mirror ya, nggak kebaca juga. Elektronik, ya. Lumayan 9 tahun, ya. Penjara 6 tahun dan denda 1M. Daripada di penjara, udah lu gak usah bikin berita-berita yang gak benar. Lu fokus karir lu aja, gak usah mikirin gua. Ya, yang sekarang ini lu gak usah mikirin gua. Mau gua normal gak normal itu udah bukan hak lu. Lu juga mau normal mau gak normal juga itu udah hak lu, hak masing-masing. 2016 juga itu udah hak gue, bukan hak lu. Karena udah bercerai gitu. Orang biasa, bukan pacar, bukan bini. Lu urusin aja semua manusia di muka bumi ini lo. Yang gay lu urusin tuh semua tuh, lu omongin. Kenapa lu ngurusinnya gua mulu? Masih cinta lo sama gue? Masih cinta nih orang kayaknya sama gue nih. Bikin konten nyenggolnya ke suami. Kalau lu nggak mau nyenggol gue, lu sebutnya spesifik. Angga. Ada Budianto lah, apalah. Ada kucing Kalibata lah. Ada Mr. Hap lah, King Hap. Berani gak sebutin namanya kalau lu gentle? Katanya berani. Katanya nggak takut. Kalau nggak takut sebut nama. King Hap itu King Saiful Jamil. Kucing Kalibata tuh Saiful Jamil atau siapa? Jengker Saiful Jamil. Berani nggak? Itu namanya lu penakut, pengecut. Semua diajak berantem. Iya sih, semua diajak berantem. Tapi lucu aja tanggapannya gitu. Ya Allah, tolong. Sebenarnya mungkin nggak maksud ngajak berantem kali ya, cuman dianya merasa jadinya tersinggung, terus jadinya tersinggung. Sebenarnya ada ketersinggungan. Nggak tahu yang aku tangkap ya di luar masalah yang sama Pak RT itu ya. Yang aku tangkap yang dia Mami DP sama Mbak Melisa ini ngobrol merasa kayak, woi kita senasib, wes gitu doang, tok gitu. Karena siapa-siapanya kan nggak disebut ya. Jadi meja sebenarnya kan nggak disebut gitu ya. Cuman balik lagi, mungkin dari 3 ya siapa lagi gitu kan. Ya dia pasti menjurus ke gue sekalian aja gitu kali ya. Oh Allah, ramai lagi nih, ada lagi meluncur. Oh ininya, Melisa kan ya udah nyeritain kan kalau mainnya kentang, nanggung segala macam. Mungkin Mami DP, iya sama memang setengah permainan di sini. Bang Ipul nggak terima, cek people. Play. Gimana setengah permainan? Orang 5 kali dia keluar setengah permainan belum. Dia itu main sama siapa itu? Kalau belum dia tepar begini, udah babi. Gue nggak boleh berhenti bro. Nah, jadi semua apa yang dia tuduhkan kepada gue sudah terbantah semua. Ya masalah dia nggak puas, yang jelas selama gue jadi suaminya dia mah gue puasin terus. Gue lagi. Nggak, maksud aku klarifikasi urusan ranjang di mana itu masa lalu kayak perlu nggak sih gitu, penting banget nggak sih gitu. 5 kali tepar udah apa aja dah, pokoknya lucu banget lucu. Aduh anjir, ada lagi deh. Baru 8 jam yang lalu nih, King Saiful Jamil tanggapi perkataan Ustadz Danu tentang adanya jin. Kan tadi sempat di-mention adanya jin ya di dalam tubuh DP. Cek people. Play. Gimana tuh Bang Ipul pendapatnya? Kalau menurut saya sih bisa masuk akal ya, karena memang
Yang saya alami waktu saya dulu jadi suaminya dia sih seperti itu ya. Jadi kalau marah, temperamen, tingkat tinggi, pokoknya melebihi dari wanita-wanita pada umumnya dah. Makanya kan terjadi KDRT, ya kan, di rumah tangga gue. Ya kan, dia KDRT-in gue, bukan gue KDRT-in dia gitu. Terbalik. Jadi akhirnya gue ngelawan tuh, sempet sekali ngelawan gitu loh. Ya kan, saking nggak kuat itu selama gue 3 tahun tuh itu. Aduh, gue bilang kok ini perempuan begini banget. Kayak apa sih ya, kalau lagi nih emosi tuh main tangan, main kaki. Beneran. Makanya terjadilah KDRT itu dan terdaftar di pengadilan agama. Gitu, saya juga sempat bingung. Gue bilang, loh ini kok kalau baik kayaknya seperti putri salju gitu. Tapi kalau udah galak itu udah kayak melebihi dari apa, udah lebih dari wanita pada umumnya lah. Pokoknya aduh, bisa nyakar, bisa mukul, bisa nonjok. Udah marah udah pokoknya serem deh. Aduh, saya kalau bayang dulu lagi jadi suaminya dia tuh serem banget. Ini kisah real ya, nyata gitu. Dan saudara-saudaranya juga menyaksikan kalau dia lagi emosi kayak gimana gitu. Ya. Jadi seperti itu ya, bisa masuk akal sih kalau menurut saya. Saya yang laki-laki begini aja, emosi masih bisa dikontrol. Gitu kan? Ya pasti tahu lah amarah dari setan gitu kan. Ya semoga kalau memang benar di dalam tubuhnya dia tuh ada jin, ya semoga dikeluarkan. Ya diruqyah. Ya mudah-mudahan Ustadz Danu dari jauh, apalagi beliau kan orang berilmu ya, orang yang berilmu gitu. Jadi siapa tahu nanti beliau memang punya cara untuk menyembuhkannya gitu. Ya Allah, sumpah kocak banget komedinya. Tadi waktu nyontain Mar. Aku lebih kayak ini kayak lagi mama lagi nyeritain lucu gitu, seru lucu bagaimana lucu gitu. Jadi aku menganggap ini sebuah komedi aja, entertain, komedi ultimate nih. Ditanya juga dong Mami DP-nya biar adil, muncul. Nah ini nih tanggapan Mami DP tentang ada jin. Ceki people. Play. Ada jin di tubuh Mami katanya, udah marah. Astagfirullahaladzim. Gimana Mam tanggapannya? Ya udahlah, mau orang ngomong apa terserah lah. Mau ada jin, mau ada apa, semua terserah. Tapi jin ini katanya apa sih? Jin Buat Mami apa? bermasalah katanya. Bikin marah-marah mulu gitu katanya. Bikin marah-marah. Bikin Mami nantinya banyak masalah. Maaf ya Mas, kita buru-buru dulu, maaf. Manusia kalau nggak punya masalah bukan manusia namanya. Enggak, aku ngebayangin. Ada jin lagi beres syuting tiba-tiba ditanya wartawan, tiba-tiba katanya ada jin di badannya, terus langsung gitu harusnya ya, tolonglah. Makanya di sini dia cuman ketawa aja ya kan. Maksudnya ada pertanyaan pembuka kayak apa kayak langsung tiba-tiba Mami katanya ada jin di badan Mami. Pembuka apa Mami gimana soal pelaporan Saipul Jamil gitu dulu Atau gimana kabarnya habis syuting ya Mami gitu apa kek gitu ya. Basa-basi dulu gitu, kenapa tiba-tiba sekonyong-konyong ada jin. Kenapa ada wartawan. Tapi nih Nyo, mungkin ini konklusi atau enggak aku nggak ngerti. Karena ini ada nemu video ini mungkin dari kubu yang pro Mami DP ya. Jadi dia kayak mengasumsikan kenapa Saipul Jamil overreacted sama statement Mami DP saat podcast dengan Melisa Zara. Katanya mungkin ini penyebabnya mungkin ya, ceki-ceki people meluncur. Ninyo. Solidaritas mungkin ya, nggak tahu, pokoknya kita lihat video ceki-ceki people. Play. Diketahui bahwa Saipul Jamil dan Rizka Ato tengah menjadi juri sebuah acara lomba dangdut di Kediri, Jawa Timur. Diketahui acara tersebut merupakan grand final kontes karaoke Bidadari Dangdut pada September 2022 lalu. 2022. Selama pencurian berlangsung, keduanya tampak duduk bersebelahan. Saipul Jamil dan Rizka Ato pun tampak akrab. Selama pengumuman juara, keduanya asyik mengobrol. Bahkan Saipul Jamil sempat memperkenalkan Rizka Ato dengan seseorang yang sedang melakukan panggilan video dengannya. Acara ditutup dengan Saipul Jamil menyanyikan lagu dangdut. Belakangan Itu katanya penyebabnya. Tapi nggak tahu juga mau bener mau enggak gitu. Jadi kayak ada pembelaan gitu. Mungkin ya aku beranggapannya kalau misalkan ini bener ya berarti wah gue gak terima besti gue disenggol nih gitu. Kebetulan orang yang nyenggol gue kenal dan gue berani ngelawannya, dihap gitu. Maksudnya di fight gitu. Kok dihap sih? Kayak ini dong ya, dikata Bastara Al-Fatah. Iya betul, apa kan tuh? Kan memang circle-nya. Circle-nya betul, pantes. Ternyata circle ya. Circle, terus manggilnya
Iya B. Iya. gitu. Oh. Iya sayang. Pusing. Belain aku dong sayang. Pusing. Ya gitu kali ya. Nggak ngerti juga aku lah. Yang jelas tolonglah jangan kebanyakan gitu. Aduh. Habis FYP kita nanti. Ya kali 40 kali slide isinya konflik ini semua kan gede ya. Ini nyari bahan kok sesulit ini gitu. Pusing. Aduh. Udah lah Nyok, kita ke intermezzo aja Nyok, pusing Nyok. Luncur. Nih Nyok, ada Oyen yang sumbu pendek. Oke. Jelesan ceki-ceki people. Play. Yen, pacar kamu selingkuh. Dia langsung bombastic side eye, bisa begitu ya, kayak model-model apa namanya, dia ngerti aja bahasa manusia. Anjir, tolonglah si Oyen. Jangan memang mengerti ya sebenarnya. Kasih paham Yen, siapa yang ambilnya Yen. Jangan kasih kendor. Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo. Ya. Katanya menggarang tapi makannya maunya disuapin. Ceki-ceki people. Play. Emang biasaan deh, ini hari baru pulang deh. Main kalau nggak diginiin nih, nggak makan. Ya Allah. Jangan dilepe-lepein. Ini mah bukan Meng yang garang tapi maunya disuapin, bukan. Babunya yang galak. Jadi si Mengnya mau nggak mau iya nurut disuapin. Malah nyuapinnya banyak-banyak lagi. Iya, aku ngeri anjir. dia keselak. Malam nggak diginiin lu kagak makan lu, keterlaluan lu Roh. Tuh, banyak Ya banget loh. Allah, tega sumpah. Yang mana anjir. biasanya dia kalau normalnya makan cuma Dikit-dikit ya. Ini Iya. langsung belum habis. Literally mama banget, mama. Tolonglah anjir. gimana gak gendut dia Gimana ya. gak gendut. Satu lagi Pamu habis itu ke video aneh yang bikin Nyonyok ketawa, tapi Mamang, kenapa Nyonyok ketawa? Nah, Oke. kangen kan satu people sama yang itu muncul. Cus. Nyo. Ya. Nih, ceki people. Play. Ini adalah parfum. Kenceng banget. Ya kan tapi biar orang kedengeran. Lu kedengeran sih gitu. Ya makan kalau kata ngomong pelan suka pada nggak kata. Enggak segitu. Aku punya ayah. Aku punya anak. Ayahnya kalau ada paru, wah. Jelek banget. Ngikutin bisa kayak gitu. Enggak. Sandi lap dong San, tolong San. Sesuatu tumpah kena HP papa. Yang bener Jim. Tunggu lap dulu. Yuk sini Pak Abdul. Bisa lagi sepatu ya. Kayak beneran ya. Lihat ada kamera di situ tuh. Spontan. Ini ada. Oh ngitung pakai bahasa Arab. 12. Pintar ngajinya, masya Allah. Bukan ngaji ngitung ini, ngaji. Enak deh. Kemarin papa dikirimin bakpao sama susternya tuh. Cie menjalin asmara sama susternya, Cie. Dia punya anaknya. Oh, iya. Ini katanya dagangan anak susternya papa gitu, waktu kemarin papa dirawat tuh. Kita cobain ya guys ya, ini bakpao Lucu banget bakpao ayam iya. sus papa. Bener. Lah, lu kan nggak tahu nama IG-nya. Ucok nama IG-nya Ucok. Oh iya, bakpao ayam Ucok. Bapak Ucok, iya. Yang bener dia ya. Iya, Bapak Ucok. Nih ya guys ya. Ini tadi aku lihat papa makan coklatnya dia banyak banget guys. Tuh, wow. Coklatnya mantap ya guys ya. Ucok. Kenapa si Ucok jadi si Ucok? Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan? Bikin ngiler tau. Udah bikin ngiler pusing lah. Ini mending ke yang satu lagi habis itu super text meluncur. Cus. Nih santai people, Nyonyok kumat lagi. Ada video yang kenapa ngakak-ngakak, padahal gini doang gitu. Coba santai people. Memang ya udah video kayak gini. Nyonyok ngakak banget, ceki people. Play.
Udah nggak usah udah. Nggak usah. Iya, kasih. Udah nggak usah. Kenapa? Itu kan akinya soak jadi kayak begitu. Ini yang terakhir nih. Gitu. Aku jadi ketawa karena ngeliat kamu ketawa. Tolonglah. Kayak ini loh, kayak gitu. Ya, ini kan akinya soak gitu. Akinya soak makanya suaranya letoy gitu. Speakernya capek itu. Ya Allah. Coba kita tanya Santuy People. Lucu nggak ini? Aduh. Suka aneh-aneh aja sih Nyonya mah pusing lah. Lagi dong. Kasih. Udah nggak usah. Udah. Nggak usah. Iya. Mau naik nadanya nggak kuat ya. Iya karena akinya kurang, akinya udah soak. Gitu. Coba Santuy People tolonglah ini gimana? Kita lihat nih. Nanti People buktikan kalau Nyonyo tidak sendirian. Tidak sendiri. Sekarang kita meluncur ke Say Thank You. Thanks, meluncur. Cus, Nyo. Yes. Seperti sekali ini ada 3, mantap 3. Yang pertama kita buka dari Alfia Gataviana Be Pretty Queen. Hai, aku mau nitip sendal katanya. Selamat sore Nyomang dan Santuy People. Makasih ya doanya, kemarin aku udah agak mendingan sekarang. Nyomang bahas Dr. Richard yang angkat Farel jadi adek dong. Kayaknya seru tuh yang mau Dr. Richard biayain sampai dia jadi dokter. Oh iya, nanti kita cek ya. Thank you infonya. Nextnya disambut sama Triwulan dari Mbak Alfi Agatha numpang komentar, konten kucingnya mantap Mang, terusin tambahin konten kucingnya ya Mang, biar menyenangkan hati kami yang kadang geleng-geleng kepala karena oknum-oknum ya. Next ada dari Sinaga Parholong. Numpang lapaknya ke Alfia seperti biasa sinetron si miskin terzolimi, semoga ada titik terang. Salam S3P. Riki Abdurrahman ya agak kurang katanya ya. Bukan bermaksud menyepelekan, mungkin kesaksian emang benar, tapi ada sebabnya. Barangkali ibunya emang pika sebelen atau kurang, jadi ribut terus sama suaminya dan baperan karena kena senggol, dibilang KDRT bla 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 ya, tapi ditampar ringan ngerasa digaplok, tapi terlalu sering ngelapor, jadi pas giliran ada kasus serius Pak Polnya mikir paling cuman oke, aku nangkep, berpikir positif aja, bukan Pak Pol menyepelekan tapi dari yang udah ada sebab ada akibat gitulah ya intinya ya. Kalau orang berseragam dulu ada intel berseragam di YouTube Mamang. Next Tuan Nugroho, no comment masalah ibu ini. Banyak yang ini ya. No comment ya. No comment. Next dari Syafia. Terima kasih Kak Nyomang. Sehat selalu ya. Amin. No comment buat ibu itu soalnya aku lihat di IG-nya. Makin bingung juga setelah lihat ini. Iya, pusing kan. Andika Pandu NR ketika kucing nyolong Whiskas di Alfamart. Pegawai Alfamart mau suruh penjarain aja, mau suruh ganti rugi, takut animal abuse, ikhlasin aja dah. Next ada dari Alvin Andreas ya. Semoga pada sehat Mamang dan Nyonyo. Amin. Mau menanggapi tentang Ibu Naya. Oke, tentang pelayan Polri. Bisa jadi udah stres berat, jadi begitu ya. Jujur saya korban penipuan oleh teman SMP sekelas dulu. Saya ke Polsek tidak diterima. Lalu saya buat surat pengaduan di Kapolres bla 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 bla, disertai bukti. Oke, segala macam. Janji 7 hari, tapi 14 hari nggak ada panggilan. Sampai saya nekat di komen IG Pak Kapolri, lalu akhirnya dapat perhatian dari Polres. Akhirnya tanggal, ini cerita baru di BAP. Nah tinggal kita tunggu polisinya nyari pelaku or bilang ke saya untuk ikhlasin aja. Tolong Polri jangan sampai pekerjaan baru di KTP yaitu banyak yang bilang percuma lapor polisi dan mereka jalan harus dikasih uang katanya Maya. Semoga masih ada polisi yang menegakkan keadilan ya. Langkah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajaran berharga, bijaksana dalam keuangan, jangan terlalu baik. Oke, ini info pesan-pesannya bisa dibaca lebih detail buat yang kelewat gitu. Tapi ini menarik juga case-nya. Nextnya ada dari Palalu. Numpang ya, mungkin dia yang KDRT, dia yang teriak jadi korban. Untuk mendapat simpati publik maka senjata yang tak lain dan tak bukan jreng-jreng pelecehan seksual anak. Kalau memang benar kenapa nggak ada buktinya?
Yang ada cuma korbannya doang, tidak ada pelakunya. Bangsa ini harus belajar dari yang namanya Fitnah atau tuduhan tanpa bukti. Tadi sejujurnya kemarin udah dikonfirm ya, memang Instagramnya sama si akun R itu. Dia nggak ngapus sorotannya. Iya. Dia pajang sedetail-detail aja. Setelah ditonton sampai full, kok wadididau ya, tapi ya udahlah ya. Iya, satu ibu kalau misalnya pengen lihat sendiri, follow aja nanti dikonfirm, begitu confirm. lihat dah. Wadididau sekali. Di real ya, di real. Bener ternyata ngomel-ngomel pantat ngasih ambil tai, cemokin ke muka orang. Orang lain yang mau ngelapor yang nggak ada urusannya justru. Iya. Biar orang itu nggak ngelapor atau kayak gimana nggak ngerti. Jadi pusing. katanya itu orangnya marah itu karena dia mau ngelapor tapi screennya dimatiin, jadi nggak bisa gitu, nggak bisa ngelapor. Tapi wadididau sekali dah, sumpah wadididau. Wayan Pratama. Wayan BKTV belum? Oh iya, Wayan BKTV, sorry maaf. Assalamualaikum Nyomang, jujur gue bingung banget sama kasus ini, no komen takut salah gue. Iya. Wayan Pratama, assalamualaikum Nyomang dan satu people. Terima kasih lapaknya Kak Alfinan. Aku bingung tapi lebih setuju sama yang mau komen kasus pelecehannya. Yang mau konsen kasus pelecehannya. Oh iya, kenapa diblokir? Moga ada titik terang. Iya. Hei, kok bisa Anabul milih Whiskas kah? Ada Meo katanya. Iya, Saya ada selalu Meo. semuanya sejak kapan Mamang botak? Hah? Emang Mamang botak gitu kan? Tolonglah. Enggak, Bukan Mamang botak, botak. cepak. biar itu harus rapih gitu. Nextnya David. Susah diarahin, aneh, lost control ya, namanya juga mentality wanita yang udah di titik depresi plus kepalanya sering kebentur. Urusan lagi sama oknum yang model tai katanya. Tambah hancur tuh barang. Yang jelas dia kaum lemah dan ada anak kecil harus ditolong dengan cara ya segitulah. Makasih lapaknya. Aneh-anehnya tuh Komnas-Komnasnya nggak pada turun tangan. Komnas Perlindungan Wanita, Perlindungan Anak, nah itu tanya besar gitu kan. Mencoba bahagia. Yap, di sisi polisi dalam hal pelayanan juga perlu dipertanyakan apa standarisasi cara kualitatif dan kuantitatif ini melaporkan kasus. Nah, terus kedua, klarifikasi dari pihak polisi yang terkesan cuma bilang si pelapor kurang bukti visum, kurang detail gitu klarifikasinya ya. Lanjut dari nomor 2, ada info-info dan sumber-sumber yang ada. Kita tahu si pelapor sering ke kantor polisi yang bersangkutan untuk melapor kasusnya, tapi kita nggak tahu apa aja bukti yang dia bawa. Oke, oh iya bener, klarifikasi bukti-buktinya biar jelas gitu, setuju. Kok bisa sih pelapor bebas roaming di kantor polisi dan melakukan tindakan-tindakan seperti itu? Iya sih, kok bisa dia bener. Oke, last of the last adalah Yaumi Lover. Iya, FYI Nyonyo dan Mama Meong. Kali ini kalau mau beli kucing yang bisa berenang, kata Google ini ras-ras yang gak takut air. Bengal, Savannah, American dan Japanese Bobtail, Turkish Fan, American Shorthair, Maine Coon, Siberian Cat sama Norwegian Forest Cat. Tidak ada yang murah. Iya. Tidak ada yang murah, udah Mamang setia sama si Abu aja. Habis. Pakai dulu. Terima kasih kepada para Sultan Santu yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu people yang itu berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, Nyonyo dan Mamang. Dutopi Makok cabut dulu dan ciao.